Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Chandra Wibowo Project. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan dan keberkahan tentunya. Amin. Oke, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan seputar sesi perlindungan terhadap lansia. Apa sih lansia itu? Secara umum, lansia itu adalah lanjut usia. Menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, batasan terhadap lansia terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, usia pertengahan, yaitu usia 45 sampai 59 tahun. Yang kedua, lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga, lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun. Kemudian lansia sangat tua, yaitu usia yang lebih dari 90 tahun. Wow. Jadi, secara umum, lansia itu didasarkan pada usia seseorang. Mengapa kita harus peduli terhadap lansia? Alasannya, lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik kita dengan kasih sayang. Lansia adalah potret kita di masa depan. Sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kondisi dan permasalahan lansia. Ada 3 aspek yang mempengaruhinya. Yang pertama, secara fisik atau biologis. Yang kedua, secara psikososial. Yang ketiga, aspek spiritual. Yang pertama, secara fisik atau biologis, umumnya perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu tubuh. Misalkan saja kulit yang kering, kulit keriput, ya, dan lain-lain. Kemudian gangguan gerakan, gangguan panca indera, gangguan saluran kencing, gigi mulai goyah atau tanggal, muncul beberapa penyakit. Berikutnya, dari kondisi aspek psikososialnya, melibatkan perubahan emosi dan perubahan perilaku. Perubahan emosi, misalkan saja mudah depresi atau rasa cemas, takut, yang disebabkan oleh perubahan fisik, kemudian kesepian, takut akan mati. Selanjutnya, secara agresif, merupakan bagian dari perubahan emosi, seperti mudah marah, tersinggung, atau sensitif. Selain melibatkan perubahan emosi dan agresif tadi, dalam hal aspek psikososial juga melibatkan perubahan sikap dan perilaku. Misalkan saja, cenderung diam, murung, atau melamun, dan berorientasi pada masa lalu. Oke, lanjut ke aspek berikutnya, yaitu kondisi secara spiritual atau rohani. Biasanya berhubungan dengan kurang atau jarang beribadah, tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya, kurang mau berbagi, menganggap diri selalu benar. Nah, itu tadi hal-hal kondisi atau permasalahan yang dialami oleh lansia. Sekarang kita akan berbicara mengenai prinsip
melayani lansia, meliputi tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia, tidak mengucilkan dan menghindari sikap sensitif. Berikutnya, tidak membesar-besarkan masalah, menghindari sikap belas kasih yang berlebihan. Kemandirian, artinya memberikan kesempatan lansia menunjukkan kemampuannya, serta keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Berikutnya adalah bagaimana cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya tentunya. Nah, beberapa di antaranya, yang pertama, tetap menghormati dan menghargai lansia itu sebagai orang tua. Kemudian bersikap sabar dan bijaksana, berikan kasih sayang dan jadilah pendengar yang baik. Lakukan pendekatan secara pribadi dan berikan kesempatan terhadap apa yang mereka sukai. Lansia kadangkala menjadi objek kekerasan dan penelantaran, baik secara fisik, verbal atau kata-kata, emosi, maupun finansial. Secara fisik seperti memukul atau dipukul, kemudian mendorong. Secara verbal atau kata-kata, misalkan saja menyebut langsung namanya, membentak, memarahi, dan lain-lain. Secara emosi, misalnya seperti tidak dipedulikan, ditelantarkan. Secara finansial, memanfaatkan uang lansia atau tidak ada keleluasaan dalam menggunakan uang, dan lain-lain. Peran pemerintah terhadap perlindungan lansia, misalkan saja berikan kemudahan di fasilitas umum, berikan kemudahan dalam perjalanannya atau prioritas tempat duduk, berikan layanan khusus lansia di tempat kesehatan, dan berikan pelayanan yang baik dan keringanan biaya untuk lansia. Sedangkan peran masyarakat terhadap lansia diantaranya menyediakan posyandu lansia, menginisiasi kegiatan seperti senam lansia atau berhubungan dengan lansia, merujuk ke lembaga terkait apabila terjadi masalah terhadap lansia atau misalkan saja kekerasan atau penelantaran. Nah, ayo saatnya kita peduli terhadap lansia dengan cara berikan makanan sehat dan termasuk diantaranya mengingatkan makan. Kemudian memperhatikan kesehatannya. Berikutnya mengingatkan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, berikan kesempatan untuk berolahraga ringan, sediakan pakaian yang pantas dan bersih, jadilah pendengar yang baik, mengasihi dengan tulus, memberikan kegiatan yang dapat merangsang memori atau daya ingatnya. Oke, jangan lupa untuk dipelajari dan kita praktekkan secara bertahap dan pelan-pelan ya, karena semua itu butuh proses serta kemauan dari kita masing-masing. Itu saja yang bisa kami sampaikan seputar perlindungan terhadap lansia. Dukung selalu channel kami agar bisa berkembang dan tentunya bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Tetap semangat, sejahtera, dan bahagia semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.